Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusla Terasari, NIM 18053105. Baiklah, di sini kami akan membuat video berkelompok yang beranggotakan saya sendiri, Gusla Terasari, dan teman saya, Vidya Risyani. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas tentang tarif transportasi penumpang. Yang pertama, saya akan membahas tentang tarif angkutan bus angkutan kota. Di sini kita lihat yang pertama yaitu pada tarif rata-rata, di mana tarif rata-rata ini diterapkan pada layanan jasa angkutan jarak pendek dan menengah. Yang mana tarif diperhitungkan atas dasar pendapatan marginal dibagi jumlah minimal. Kita lihat dulu dari jarak pendek, yaitu faktor muatannya misalnya ditetapkan 110%. Bila dalam suatu bus tersebut dapat mengangkut 70 orang penumpang, maka pengusaha mendapatkan keuntungan tambahan sebesar biaya 10 orang penumpang. Nah, dalam hal ini, penumpang membayar biaya yang sama untuk semua jarak pelayanan trayek yang bersangkutan. Yang kedua, pada jarak menengah, faktor muatannya ditetapkan kurang dari 100%, misalnya 80%. Artinya, bus berkapasitas 40 orang penumpang sudah dapat menutup biaya operasi dengan mengangkut hanya 32 orang penumpang. Nah, kebijakan seperti ini diterapkan dengan tujuan membagi bangsa pasar di antara para pemberi jasa angkutan yang muaranya pada kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kita lihat dari tarif progresif, yaitu makin jauh jarak layanan, makin tinggi tarif jasa angkutan. Nah, dalam hal ini, tarif minimal dan tarif selanjutnya sesuai dengan besaran tarif per unit jarak. Salah satu sistem yang digunakan untuk menentukan tarif ini adalah membagi satu trayek menjadi beberapa seksi dan satu seksi dibagi menjadi beberapa pemberhentian. Sistem ini menganut kejujuran petugas antara pengemudi dan penumpang. Selanjutnya kita lihat yaitu tentang tarif kereta api antar kota. Kita lihat pada analisis perhitungan tarif berdasarkan harga BOK. Yang pertama kita lihat dari biaya langsung tetap, di mana biaya pegawai awak sarana kereta api yang dikeluarkan oleh Stasiun Jaya Express secara keseluruhan dalam 1 tahun kita lihat sebagai berikut. Ini kita lihat terdapat beberapa tabel yang berisikan yaitu awak kereta api, jumlah awak atau jumlah orang, gaji harian per hari, serta gaji bruto atau gaji bulanan. Yang pertama kita lihat dari masinis, jumlah awaknya 1, gaji hariannya per hari 117.500, kalau per bulan kita kalikan jadi 3.642.500. Sedangkan di bawahnya yaitu asisten masinis, yang itu dengan gaji per hari 98.075. Jadi kalau dikalikan per bulan, dia mendapatkan gaji sebesar 3.040.325 rupiah. Selanjutnya kita lihat kondektur, yaitu gaji harinya sekitar 72.200 dan mendapatkan gaji bulanan sebesar 2.238.200. Dan yang terakhir, teknisi kereta api, yaitu gaji perharinya 64.980 rupiah dibagi per bulannya menjadi 2.014.380 rupiah. Jadi jumlah gaji awak dalam 1 bulan keseluruhan yaitu mencapai 10.935.405 rupiah. Selanjutnya kita lihat dari biaya penggunaan prasarana kereta api. Biaya penggunaan sarana ini dibebankan pada setiap kereta api untuk tiap kilometer tempuhnya. Kita lihat di sini pada PT Kereta Api DAOP 7 Madiun tahun 2011 sampai 2012, di mana biaya per bulannya adalah 8 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada asuransi. Asuransi ini meliputi
Biaya asuransi yang besarnya telah ditetapkan sebanyak 2% untuk awak kereta api dan 1% untuk sarana kereta api. Besarnya adalah yang pertama asuransi awak kereta, yaitu 2% dikali pendapatan awak. Jadi 2% ini kita kali pendapatan awak yang sebelumnya kita lihat pada tabel sebelumnya, yaitu Rp10.935.405 menjadi Rp218.708. Nah, selanjutnya asuransi sarana, yaitu mendapatkan 1% dikali harga sarana, yaitu 1% dikali Rp96.666.667 menjadi Rp966.667. Nah, di sini juga ada biaya makan, yaitu biaya asuransi dalam satu bulannya mengoperasikan sebanyak Rp1.185.375. Selanjutnya kita lihat dari biaya tidak langsung tetap, yaitu di sini terbagi atas BBM dari data yang diperoleh konsumsi HSD adalah 0,7 liter per kilometernya tiap KRD. Harga HSD ini saat penelitian adalah Rp3.672. Dalam satu kali perjalanan, kereta api Medion Jaya Express menggunakan 4 unit KRD. Biaya pemakaiannya yaitu perharinya 4 kali perjalanan relasi dari Yogyakarta ke Solo, yaitu 61 km. Dan 1 kali perjalanan relasi Madiun, 2 kali perjalanan relasi Madiun. Nah, yang kedua yaitu on-train cleaning atau OTC, yaitu berdasarkan sumber data sekunder yang diberikan oleh pekerja OTC kereta api Madiun Jaya Express ini. Biaya pekerja OTC perharinya adalah Rp27.500. Pekerja ini dikerjakan oleh 2 petugas cuci. Total biaya cucian sarana dalam satu bulannya mencapai OTC 2 dikali Rp27.500 dikali selama 1 bulan atau 31 hari ditambah 75.000 menjadi Rp1.780.000. Nah, di sini juga ada cucian sarana berdasarkan sumber data pada PT Kereta Api DAOP 7 ini dari tahun 2011 sampai 2012. Biaya cucian sarana ini yaitu per bulannya adalah Rp27. Pekerjaan ini dikerjakan oleh 2 orang petugas cuci. Total biaya sarana dalam 1 bulannya mencapai 2 dikali 27.000 dikali selama 1 bulan atau 31 hari menjadi Rp1.674.000. Nah, selanjutnya kita lihat pelumas pemakaian minyak. Yaitu untuk tiap jenis minyak pelumas ini yang berbeda. Biaya pemakaian minyak pelumas dengan jarak total tempuh sebanyak 546 km untuk seluruh KRD. Nah, selanjutnya daya beli penumpang, yaitu pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang kami gunakan adalah metode Stratified Random Sampling. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan strata antara usia produktif dan tingkat penghasilan upah minimum regional atau UMR daerah. Jumlah sampel yang diperlukan untuk memenuhi syarat kecukupan survei seperti yang direkomendasikan Rothschild pada tahun 1975 adalah jika sampel dipecah ke dalam subsampel atau pria atau wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Nah, jumlah sampel yang diperlukan untuk memenuhi syarat kecukupan survei menurut Rothschild ini adalah 30 buah. Jumlah kuesioner yang berhasil disebarkan pada setiap rute perjalanan adalah 50 buah. Nah, selanjutnya tujuan dari survei pada penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan sikap penumpang serta besarnya nilai AWTP-nya. Jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan pada penumpang dapat mengungkapkan hal tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan materi selanjutnya kepada teman saya, yaitu Vidya Arsyani. Kepada Vidya, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tarif transportasi dalam kota. Jadi, dalam transportasi dalam kota itu pertama ada sistem pertarifan, di mana dalam sistem pentarifan ini, menurut Paulus ada 3 sudut pandang untuk menentukan besar tarif, yaitu yang pertama, sudut pandang penyedia jasa transportasi atau operator, dan yang kedua adalah pengguna jasa angkutan atau user, dan yang ketiga adalah pemerintah atau regulator. Jadi dalam pemilihan sistem tarif juga harus diperhatikan. Selanjutnya yang kedua adalah biaya operasional kendaraan atau BOK. Jadi dapat diartikan sebagai biaya dari semua faktor yang terkait pada pengoperasian kendaraan pada kondisi dan tujuan tertentu. Biaya operasional kendaraan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yang dikeluarkan untuk pengelolaan perusahaan, untuk biaya operasi kendaraan, dan untuk retribusi, iuran, sumbangan, dan berkaitan dengan kepemilikan usaha dan koperasi. Ini adalah jenis tarif angkutan. Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur. Yang pertama ada tarif menurut trayek, di mana angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transport yang dioperasikan dengan memperhitungkan jarak yang dijalani oleh moda transport tersebut. Yang kedua adalah tarif lokal, di mana tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, misalnya tarif bis yang berlaku khusus di DKI. Selanjutnya adalah tarif diferensial, yaitu tarif angkutan di mana terdapat perbedaan tinggi tarif menurut jarak, berat muatan, kecepatan, atau sifat khusus dari muatan yang diangkut. Selanjutnya adalah tarif peti kemas, yaitu tarif yang diberlakukan untuk membawa kotak atau box di atas truk berdasarkan ujuran box atau kotak yang diangkut. Selanjutnya adalah tarif angkutan laut, di mana jenis tarif angkutan yang pertama adalah tarif pengiriman, yang kedua adalah biaya tambahan, di mana tarif angkutan laut itu terbagi atas yang pertama ada advance freight, yaitu tarif yang dibayar melalui pengiriman barang. Yang kedua adalah lump sum freight, yaitu tarif yang dibayarkan untuk seluruh atau sebagian ruang kapal yang sesungguhnya dipakai yang dinyatakan dalam volume barang. Yang ketiga adalah dead freight, yaitu ganti rugi atas kurangnya jumlah barang yang dikirimkan dari yang tercantum dalam kontrak sehingga perusahaan pelayaran menuntut pembayaran atas ruang kapal yang tidak jadi terpakai. Selanjutnya yang keempat adalah back freight, yaitu terjadi bila barang yang diangkut tidak jadi diturunkan di pelabuhan tujuan, sehingga muatan tersebut terpaksa diangkat kembali ke pelabuhan asal. Dan yang kelima adalah pro rata freight, yaitu terjadi kalau disebabkan sesuatu muatan tidak dapat diangkut ke tempat tujuan. Dan selanjutnya adalah tarif angkutan udara. Yang pertama itu ada tarif angkutan udara komersial berjadwal, yaitu berlaku untuk seluruh penerbangan domestik. Serta tarif angkutan udara dibedakan atas wilayah yang didasarkan atas perbedaan kepadatan penumpang dan jumlah frekuensi penerbangan pada jalur tersebut. Yang kedua adalah tarif angkutan udara perintis, di mana yang pertama adalah tarif angkutan udara perintis lebih tinggi dari tarif angkutan udara komersial berjadwal. Dan yang kedua, penerbangan perintis dioperasikan pesawat udara kecil yang biaya operasinya lebih tinggi daripada pesawat udara yang beroperasi pada jalur komersial. Dan yang ketiga adalah penentu harga jasa pelabuhan. Yang pertama itu ada pembayaran untuk penggunaan fasilitas pelabuhan yang telah dibangun di daerah pelabuhan. Dan yang kedua ada pembayaran untuk pelayanan. Yang keempat ada elemen biaya pelabuhan, di mana biaya penyusutan setiap instalasi, serta biaya atas nilai sisa investasi permulaan untuk pembangunan setiap instalasi, dan juga ada biaya atas nilai tanah di mana instalasi didirikan, dan ada juga biaya reparasi dan perawatan fasilitas, dan yang terakhir ada premi asuransi untuk setiap instalasi. Dan yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai penetapan tarif angkutan umum, di mana yang pertama itu ada tarif menurut proyek, yaitu ditentukan oleh suatu wilayah tertentu moda transportasi yang dioperasikan dengan memperhitungkan jarak yang dijalani oleh moda transportasi tersebut. Ini adalah jenis tarif angkutan. Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga-harga untuk para pemakai jasa angkutan yang disusun secara teratur. Yang pertama ada tarif menurut trayek,
di mana angkutan berdasarkan atas pemanfaatan operasional dari moda transport yang dioperasikan dengan memperhitungkan jarak yang dijalani oleh moda transport tersebut. Yang kedua adalah tarif lokal, di mana tarif lokal adalah tarif yang berlaku dalam suatu daerah tertentu, misalnya tarif bis yang berlaku khusus di DKI. Selanjutnya adalah tarif diferensial, yaitu tarif angkutan di mana terdapat perbedaan tinggi tarif menurut jarak, berat muatan, kecepatan, atau sifat khusus dari muatan yang diangkut. Selanjutnya adalah tarif peti kemas, yaitu tarif yang diberlakukan untuk membawa kotak atau box di atas truk berdasarkan ujuran box atau kotak yang diangkut. Baiklah, sampai disinilah hasil presentasi kami dari kelompok 11 tentang tarif transportasi penumpang yang beranggotakan saya sendiri sebagai Gusla Trasari dan teman saya Vidya Lisani mengucapkan apabila ada kesalahan kata atau janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.